Sahabatnya Lesti atau Bilar itu dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah bela jadi dia. Gua kalau posisi ada di sana pengen gua ikat sumpah badannya biar diam. Itu si mbak-mbak hijau yang sekarang berubah menjadi mbak-mbak merah, lo udah kayak lampu merah aja, dari hijau berubah ke merah. Coba diam gitu, di wawancara tuh diam. Jadi orang tuh fokus sama pembicaraan lo, bukan fokus sama gerak badan lo yang goyang kiri goyang kanan. Lo udah kayak pohon bambu yang keterpa angin puting beliung. Ampun, pengen gue ikat beneran sambil gue ngomong, Mbak, bisa nggak diem ngomongnya? Bisa nggak diem gitu? Duduk yang tenang. Cobalah elegan dikit, berkelas dikit gitu ya. Sambil ngejelasinnya, itu kan enak dipandangnya, bukan goyang sana goyang sini. Lu udah kayak ular kobra yang kena tiupan seluring bambu kalau ada di film Nagin dulu. Ampun, meliuk-liuk begitu, astagfirullah. Terus katanya dia ini sakit hati sama omongan Ko Ruben yang di pagi-pagi ambiar. Lah, udah gitu ngomong juga katanya, oh ternyata dia ini sahabatnya si Lesti sama si Bilar. Wajar lah katanya, makanya dibela. Wah, ada si baju hijau nih momen begitu. Lah Mbak, jangankan Ko Ruben ya yang sahabatnya Lesti sama Bilar. Gua nih, bukan siapa-siapanya si Lesti, bukan siapa-siapanya si Bilar. Bukan sahabat, bukan saudara. Bahkan gua ngefans juga sama si Lesti, nggak ngefans banget, biasa aja gitu. Lah gua kesel. Gue juga kesel ngelihat omongan lu yang pas pertama lu nongol ke permukaan tuh, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan membara penuh emosi tuh. Kesel gue juga ngelihatnya, padahal gue bukan siapa-siapa lah. Apa kabar dengan sahabat-sahabatnya si Lesti? Apa kabar dengan saudara-saudaranya si Lesti? Ya iyalah kesel, wajar. Kagak mau berkaca deh. Giran diginiin dia sakit hati katanya. Lesti itu lagi ngomongin si Lesti, mikirin kagak si Lesti sakit hati kagak? Begitu. Jadi orang mah harus kaji rasa. Ya, harus bisa mengkaji rasa diri kita sendiri. Diginiin aja sakit hati. Apa kabar dengan yang lu gituin juga begitu? Udah ya, besok-besok mah coba diam, duduk manis gitu. Kalau diwawancara tuh elegan dikit lah, dandan yang rapi gitu. Jangan lu busil-busil kayak begitu, kayak gua begini nih. Kalau gua begini kagak rapi juga wajar, gua timbang emak-emak berdaster begitu. Kalau lu kan kagak, ibaratnya kan bukan emak-emak berdaster kayak modelan gua yang timbang ulu kuplek di dapur, enggak. Ya, berkelas dikit, high class gitu loh ya. Kalau diwawancara diem, duduk santai, tenang gitu. Udah lagian ngapa sih masih dikasih panggung aja nih orang-orang modelan begini. Alah, udah bye. Tes urin gak sih ini orang gelagatnya mencurigakan. Ya sih, si ulet pucuk ini kayaknya emang harus ya dites, karena memang dari gelagatnya itu memang mencurigakan kan. Dari gerak-geriknya dia yang selalu gini-gini ya kan. Memang sih, aku coba kalian setuju nggak sih kalau dia dites, ya kan? Dari cara dia ngomongnya, ya kan, selalu berbeda-beda. Di depan ini beda, di depan si ini beda, ya kan? Gerak-geriknya selalu geleng-geleng, gini-gini, gitu-gitu kan guys. Yang setuju boleh komen kalian, ya. Nih, biar video ini nyampe ke orangnya guys ya. Kalau kalian setuju boleh komen ya di kolom komentar, jangan lupa. Biar jelas, biar tahu kita semuanya ya kan. Kalau memang terbukti dia bersalah, kita akan laporkan dia. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini ada masuk ke segmennya Lesti lagi guys. Dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora dipolisikan ke Polda Metro Jaya dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun atau denda 1 miliar guys. Waduh, lumayan. Tapi untuk Lesti ya 1 miliar tuh denda seperti itu ya, murah lah ya. Dengan ancaman 4 tahun. Waduh, kok bisa guys ya. Dan ini kita lihat berita dari Lesti Kejora. Mudah-mudahan Lesti tidak inilah pokoknya. Sepertinya sih Lesti harus ketemu sama Kang Deddy ya, Kang Yoni ya, Yoni Dores. Nah, kita lihat bareng-bareng. Ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tuh guys, 1 miliar guys. Alias YD. Tuh YD berarti kan Yoni Dores, seorang pencipta lagu. Tuh ya. Berarti intinya sudah di ini ya. Terlapornya adalah saudari LK.
Ratu LK, yaitu Lesti Kejora, guys. Wah, menurut Kang gimana nih tentang berita ini? Kenapa Bapak ini kalau misalnya hal-hal seperti ini cepet ya, tapi kalau misalnya apa ya, kasus-kasus apa gitu agak lama gitu ya untuk menangkap orang tuh. Nah, ini kita lihat bareng-bareng sudah. Ini ada Lesti beri respon menyentuh ini usai tahu dilaporkan Yoni Dores ke polisi. Doain aja. Padahal tinggal ketemu Lesti aja, apa susahnya sih? Anehnya tuh kenapa Lesti nggak ketemu aja langsung gitu. Kan udah di Indonesia tuh, harusnya sih tinggal ketemu langsung ya. Karena kan Yoni Dores tuh kelihatan banget pengen ketemu sama Lesti, gitu, fans sebenarnya. Cuma ya begitulah. Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Kalau yang nggak tahu jangan ikut campur, apalagi yang menggebu-gebu. Karena gue sempat ini juga ini agak greget sama yang baju hijau. Kalau apa gue nggak tahu, baju hijau, jaket hijau atau segala macam. Kalau seandainya memang lo tidak tahu dan job desk lo bukan ada di sana, jangan bersuara seenaknya. Karena sama aja lo kayak makin ngebumbuin segala macam gitu. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu tuh ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong. Mbak Lesti kan tuh panutan, semua orang kan fans. Semua ya kalau saya lihat Dede itu di TV, kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sepenilaian saya pasti Lesti itu orangnya humble, pasti Lesti itu orangnya tuh bijak. Nggak ada itu semua keluar di media ya gitu loh. Yang bagus-bagus ya saya ngomong tentang Lesti, saya bilang saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans Lesti itu suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Dan sebenarnya sih tahu saya gelagatnya kayak bentar. Speednya aja ya kan dicepetin. Bentar, ini kayak agak-agak ekspresi dengan gerak-gerak tubuhnya agak-agak takut nih ya. Takut apa? Takut dipolisikan karena mungkin takut pencemaran nama baik ya. Nah, ini jadi kayak dia tuh kayak takut nih guys. Jadi gerakannya beda, sok perhatikan. Ya. Gerakan tubuhnya gitu. Padahal enggak gitu emosi banget aslinya. Sebenarnya wajah-wajah ketakutan. Begitu emosinya. Kan ketika lo teriak-teriak segala macam kan kata maaf itu belum tentu bisa diterima sama semua orang. Gitu. Saya tuh ngefans banget sama Lesti gitu loh, dan saya ngelihat apalagi ya kan saya ikut juga ya. Saya tuh salut bener-bener kok ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga bagai ranting yang kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya, makanya gini, dengan ada yang ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk dia, kan itu. Dan suatu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Mungkin kan silaturahmi itu kan terjalin kalau kita kenal sama-sama kan bisa kedepannya baik-baik. Dan saya tuh sangat-sangat menghargai Mbak Lesti, bukannya kebalikannya. Kalau yang kayak kemarin tuh saya juga suka ketawa sendiri kalau lagi ngelihat tayangan-tayangan di medsos tuh. Ya saya pikir ini lucu banget gitu. Karena memang nggak ada niat ke situ, jadi saya anggapnya lucu aja. Kalau sana nanti lo di blacklist sama stasiun TV, berarti salah siapa? Salah diri lo. Bisa juga salah asistennya, karena asistennya berkoar-koar. Harusnya berkoar-koar, udah fokus aja sama masalah utamanya. Biarkan yang bermasalah berkomunikasi dengan sama orang yang pas haknya gitu, manajernya, labelnya. Nah ini asistennya. Waduh. Nah nih, Lesti Kejora tertawa, lihat ini. Asisten Yoni Dores pura-pura nangis buat pansos katanya. Padahal saya sama Pak Yoni itu cuma mau ketemu Lesti. Yoni Dores buat gebrakan baru dengan pura-pura nangis saat diwawancarai. Ia pura-pura sedih karena sudah dipermalukan di sebuah acara. Asisten Yoni tidak merasa bersalah pada Lesti, pura-pura nangis tapi enggak keluar air mata. Tuh, iya bener. Permalukan di satu acara. Ya Allah, tapi nggak apa-apa Mbak. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses ya. Nggak keluar itu. Proses iya bener. Pak Yoni. Tadi pas lihat matanya ke bawah emang kelihatan banget sih ini bukan tangisan asli gitu ya. Bisa mendapatkan haknya.
acting banget. proses untuk supaya saya menjadi yang lebih belajar bagaimana berhadapan dengan kamera dan lain-lain. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Nih kok, mulutnya guys, muter-muter. Gitu guys, mulut. Juga udah minta maaf. Mbak, aduh bentar, Mbak, kalau nggak bisa nangis nggak usah paksain nangis gitu ya. Aduh, jadinya aneh sih menurut aku guys. Nah ini ada Abang L, Masya Allah, abang semakin besar semakin ganteng, nyanyi bagus kayak bundanya ya. Matanya mirip Lesti guys, tapi bentuk ini mirip sama ini ya. Ada beberapa part yang mirip sama Bilar ya. Jangan salahkan pahamku kini ketujuh. Oh wow. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku bisa bersamamu. Dia menyanyikan lagu itu tanpa fals ya teman-teman ya, bagus banget suaranya. Terus kita fokus ke Abang L nih teman-teman ya, kita fokus ke Abang L ulang ya. Pahamku kini ketujuh. Ganteng banget ya, semakin besar dia semakin ganteng. Tanpa perpaduan wajah bundanya sama papahnya tuh udah melekat banget gitu ya teman-teman ya. Ini anaknya nyanyi ya, Masya Allah. Mungkin nanti kalau sudah besar akan mengikuti jejaknya ibunya ya sebagai penyanyi, entah penyanyi apa gitu ya. Mungkin dangdut, mungkin pop ya mungkin. Nah menurut kalian gimana nih setelah melihat kabar berita dari Lesti ya, kelanjutannya bersama Nidores dan asistennya barusan ya. Tangisannya tuh kayak tangisan, maaf ya, kayak buaya gitu ya, kayak palsu gitu, dipaksakan. Emang benar dari tulisannya, sesuai dengan tulisan judulnya, emang benar gitu guys ya. Sekian dulu guys videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya, see you guys.